Pada suatu masa di tengah gurun pasir nan tandus di kota Mekah, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga Bani Sahm, salah satu kabilah Quraisy. Anak itu diberi nama Abdullah bin Hudhafah bin Qais as-Sahmi. Sejak kecil, Abdullah tumbuh dalam lingkungan yang keras namun penuh dengan nilai-nilai kehormatan dan keberanian, dua hal yang menjadi ciri khas bangsa Arab kala itu. Ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ketika cahaya Islam datang melalui risalah Nabi Muhammad, Abdullah termasuk di antara orang-orang yang lebih awal memeluk Islam. Keimanannya yang kokoh membuatnya siap menanggung segala rintangan dan ancaman dari kaum Quraisy yang menentang ajaran Rasulullah. Abdullah memilih berdiri teguh bersama Rasulullah dalam dakwah Islam, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Pada tahun 6 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memutuskan untuk mengirim surat kepada para pemimpin dunia, mengajak mereka memeluk Islam. Di antara para utusan yang dipilih, Abdullah bin Hudhafah mendapat tugas penting, menyampaikan surat kepada Kisra, Khosrau II, Kaisar Persia yang dikenal angkuh dan berkuasa. Dengan penuh tanggung jawab, Abdullah berangkat membawa surat Rasulullah. Ia menempuh perjalanan panjang melewati gurun, padang tandus, dan wilayah yang asing. Sesampainya di istana Kisra, ia berdiri tegak di hadapan penguasa Persia yang megah itu. Dengan penuh keyakinan, Abdullah menyerahkan surat Rasulullah yang berisi ajakan untuk memeluk Islam. Namun, Kisra merasa tersinggung. Bagaimana mungkin seorang pemimpin dari bangsa Arab yang dianggap kecil dan terbelakang berani menyuratinya? Dengan kemarahan yang membara, Kisra merobek surat tersebut di depan mata Abdullah. Abdullah pun kembali ke Madinah dan menyampaikan peristiwa itu kepada Rasulullah. Mendengar tindakan Kisra, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek kerajaannya sebagaimana Dia merobek suratku. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, kekaisaran Persia mulai runtuh, tepat seperti sabda Rasulullah. Kisah Abdullah bin Hudhafah tidak berhenti di situ. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Abdullah turut serta dalam perang melawan kekaisaran Romawi. Dalam pertempuran tersebut, ia tertawan oleh tentara Romawi dan dibawa ke hadapan Kaisar Romawi. Kaisar yang penasaran dengan sosok Abdullah memutuskan untuk menguji keimanannya. Kaisar berkata, "Jika engkau meninggalkan agamamu dan memeluk agamaku, aku akan membebaskanmu dan memberimu kekayaan serta kedudukan." Namun dengan tegas Abdullah menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad walau nyawaku harus melayang." Kaisar pun murka dan memerintahkan agar Abdullah dihukum mati. Sebagai ujian, Abdullah diikat dan dilemparkan ke dalam kuali besar berisi minyak mendidih. Sebelum itu, Kaisar ingin melihat keteguhan hatinya. Namun, Abdullah tetap kukuh pada imannya. Saat melihat salah satu tawanan dilempar ke dalam kuali hingga tubuhnya hancur, Abdullah mulai menangis. Kaisar mengira Abdullah takut mati dan berkata, "Apakah engkau takut?" Dengan tenang Abdullah menjawab, "Aku menangis bukan karena takut mati, tetapi karena aku hanya memiliki satu nyawa. Andai aku memiliki nyawa sebanyak jumlah rambut di tubuhku, aku akan korbankan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaisar tertegun. Kekagumannya terhadap keteguhan iman Abdullah begitu besar hingga akhirnya ia membebaskan Abdullah dan mengizinkannya kembali ke kaum muslimin. Abdullah kembali ke Madinah dengan selamat. Ketika ia menceritakan apa yang terjadi kepada Khalifah Umar bin Khattab dan kaum muslimin, mereka semua terharu dan takjub akan keberaniannya. Umar bin Khattab bahkan berkata, "Setiap muslim wajib menghormati Abdullah bin Hudhafah atas keteguhannya mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abdullah bin Hudhafah as-Sahmi menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Namanya dikenang sebagai salah satu sahabat yang memiliki keberanian luar biasa dan keteguhan iman yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam. Kisah Abdullah bin Hudhafah as-Sahmi adalah bukti bahwa keberanian dan keimanan yang teguh mampu menaklukkan hati siapapun, bahkan penguasa besar dunia. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran, apapun rintangannya. Abdullah bin Hudhafah as-Sahmi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal karena keberaniannya dan perannya dalam menyampaikan surat dakwah Nabi Muhammad kepada para pemimpin dunia pada masanya. Peristiwa ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah.
ketika Rasulullah mulai mengirimkan surat kepada raja-raja dan pemimpin dunia untuk mengajak mereka masuk Islam. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Pertama, Raja Khosrau II. Di balik tirai sejarah kerajaan-kerajaan besar dunia, terdapat satu nama yang melegenda di tanah Persia, Raja Khosrau II, atau dikenal juga sebagai Khosrau Parvis. Ia adalah penguasa Kekaisaran Sasania pada abad ke-7 Masehi. Seorang raja yang pernah membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaan, namun juga menyaksikan kehancuran akibat kesombongan dan kezaliman. Semuanya dimulai ketika Khosrau II, putra dari Raja Hormis IV, naik tahta menggantikan ayahnya yang digulingkan oleh pemberontakan internal. Ketika ia duduk di singgasana megah di ibu kota Ctesifon, Khosrau memandang para pembesarnya dengan tatapan penuh wibawa. "Dengarkan aku, wahai para menteri dan jenderalku. Sasania akan berdiri lebih megah daripada sebelumnya. Kekuasaanku akan menyentuh seluruh penjuru dunia," seru Khosrau dengan suara menggema di balairung istana. Para penasihat mengangguk hormat, walaupun beberapa di antara mereka menyimpan keraguan. Khosrau muda memiliki ambisi yang besar, namun ia dikenal sebagai penguasa yang berkeras hati dan mudah terbuai oleh kemewahan. Di masa-masa awal kekuasaannya, Khosrau II dikenal sebagai raja yang menyukai keindahan dan kemewahan. Salah satu cerita paling terkenal adalah kisah cintanya dengan Shirin, seorang perempuan cantik yang menjadi ratunya. Suatu malam, Khosrau duduk bersama Shirin di taman istana yang dihiasi bunga-bunga mekar dan air mancur yang memantulkan cahaya rembulan. "Shirin," ujar Khosrau sambil memandang istrinya dengan penuh cinta, "aku bersumpah bahwa kemewahan ini akan terus bertambah dan engkau akan menjadi ratu terindah di muka bumi." Shirin tersenyum lembut namun berkata, "Wahai Baginda, ingatlah bahwa kekuasaan hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Janganlah engkau terbuai oleh harta dan tahta." Khosrau tertawa kecil dan meraih tangan Shirin. "Tak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan kekuasaanku, Shirin. Akulah Khosrau Parvis, raja terbesar Persia." Namun, kata-kata Shirin pada malam itu seakan menjadi bisikan takdir yang kelak akan menghantui kehidupan sang raja. Di masa pemerintahannya, Khosrau II memimpin Persia dalam perang besar melawan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Di awal perang, pasukan Khosrau bergerak dengan kekuatan dahsyat, menaklukkan wilayah-wilayah penting seperti Suriah, Mesir, dan bahkan mendekati jantung kekuasaan Bizantium. Dalam salah satu rapat perang, Khosrau berdiri di hadapan para jenderalnya sambil menunjuk peta. "Lihatlah, tentara kita telah menguasai Mesir, Palestina, dan sebagian Asia kecil. Tidak lama lagi, Bizantium akan jatuh ke tangan kita. Heraklius tidak lebih dari seekor serigala tua yang lemah." Para jenderalnya bersorak. Namun di sisi lain, kesombongan Khosrau mulai menimbulkan kekhawatiran di antara sebagian rakyat dan menterinya. Ketika Khosrau sedang menikmati masa kejayaannya, Kaisar Heraklius bangkit dari keterpurukan. Dengan strategi cerdik dan dukungan dari pasukannya, Heraklius melancarkan serangan balasan yang menghancurkan kekuatan Persia. Satu demi satu wilayah yang telah direbut oleh Khosrau jatuh kembali ke tangan Bizantium. Di istananya yang megah, Khosrau tampak gelisah. Para penasihatnya berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kecemasan. "Baginda," ujar salah seorang menteri dengan hati-hati, "pasukan Bizantium telah mendekati perbatasan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Apa yang harus kita lakukan?" Khosrau menatap tajam. "Diam, aku tidak akan mundur. Ini hanya sementara. Tentara kita masih kuat." Namun di dalam hatinya, Khosrau mulai merasakan bayangan ketakutan. Kemewahan yang pernah ia banggakan kini terasa hampa. Keadaan Persia semakin memburuk. Di tengah kekacauan, Khosrau II dikhianati oleh putranya sendiri, Siroe. Putranya itu memimpin pemberontakan yang berhasil menggulingkan kekuasaan sang ayah. Khosrau ditangkap dan dipenjara di ruang bawah tanah istana yang gelap dan lembab. Ia, yang dulunya dikelilingi kemewahan dan kekuasaan, kini duduk sendiri, merenungi nasibnya. Seorang penjaga mendekati Khosrau dan berkata dengan nada dingin, "Baginda, dunia telah berubah. Hari ini bukan lagi milikmu." Khosrau tertunduk, suaranya lirih. "Aku pernah memiliki segalanya. Namun, apa artinya semua itu jika berakhir seperti ini?"
hari itu tiba. Khosrau II, raja yang pernah berjaya, dieksekusi atas perintah putranya sendiri. Dalam hembusan napas terakhirnya, Khosrau hanya berbisik, "Dunia ini penuh tipu daya, kekuasaan hanyalah bayangan semu. Betapa menyesalnya aku." Demikianlah akhir dari Khosrau II, penguasa besar yang kisah hidupnya penuh dengan kejayaan, cinta, kesombongan, dan akhirnya kejatuhan. Kekaisaran Sasaniyah yang pernah ia banggakan, tak lama kemudian runtuh sepenuhnya di tangan kaum muslimin pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kisah Raja Khosrau II adalah pengingat bahwa kekuasaan, kemewahan, dan ambisi duniawi tidak akan pernah kekal. Sebesar apapun seseorang di dunia ini, pada akhirnya ia akan kembali ke tanah, meninggalkan semua yang pernah dimilikinya. Dari Khosrau II, kita belajar bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan hanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa seseorang kepada kejayaan abadi. Kedua, utusan Rasulullah kepada Raja Kisra Persia pada suatu hari di tahun ke-6 Hijriah, setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya di Madinah. Cahaya nubuwah memancar dari wajah beliau ketika beliau memutuskan untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Beliau mengutus beberapa sahabat pilihan untuk menyampaikan surat dakwah kepada para penguasa besar di muka bumi. Di antara para sahabat yang terpilih, Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi ditunjuk untuk membawa surat kepada Kisra, Khosrau II, Kaisar Persia yang terkenal angkuh dan berkuasa. Rasulullah memandang Abdullah dengan penuh keyakinan dan bersabda, "Wahai Abdullah, pergilah membawa risalah ini kepada Kisra, penguasa Persia. Sampaikan kepadanya seruan Islam dengan penuh keberanian dan keteguhan hati." Dengan hati penuh ketaatan, Abdullah menerima tugas itu. Ia memegang surat Rasulullah dengan penuh kehormatan. Surat itu ditulis dengan kalimat yang indah dan tegas, berisi seruan kebenaran. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Kisra, Raja Persia. Salam sejahtera bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka engkau akan selamat. Jika engkau berpaling, maka dosa seluruh rakyatmu akan menjadi tanggunganmu. Abdullah bin Hudzafa memulai perjalanan panjangnya menuju Persia. Ia menempuh padang pasir yang luas, menantang badai gurun, dan melewati berbagai negeri asing. Namun, semangatnya tak pernah pudar. Setiap langkahnya diiringi doa dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Setelah berhari-hari perjalanan, akhirnya Abdullah tiba di istana Kisra. Istana itu megah dan penuh kemewahan. Pilar-pilar emas menjulang tinggi dan lantai berlapis permadani mahal membentang luas. Abdullah, seorang sahabat dari gurun pasir, berdiri tegak di tengah kemegahan itu. Hatinya tak gentar sedikit pun. Para penjaga istana memandangnya dengan heran. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata, "Siapa engkau dan apa urusanmu datang ke istana Kisra?" Dengan penuh keyakinan, Abdullah menjawab, "Aku adalah utusan dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang membawa surat untuk Kisra, Raja Persia." Para penjaga terdiam sejenak, lalu memandangnya dengan sinis. Mereka pun membawa Abdullah ke hadapan Kisra. Abdullah bin Hudzafa dibawa masuk ke aula besar istana. Di sana duduklah Kisra, sang penguasa Persia, di atas singgasananya yang bertabur permata. Mahkota emas berkilauan di kepalanya, dan para pembesar kerajaan berdiri di sekelilingnya. Kisra memandang Abdullah dengan pandangan penuh penghinaan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki sederhana dari bangsa Arab yang dianggap tak berarti berani datang ke hadapannya? Dengan suara yang berat dan penuh wibawa, Kisra bertanya, "Siapa engkau dan apa yang kau bawa kepadaku?" Abdullah melangkah maju dengan tenang. Tatapannya penuh keyakinan, suaranya tegas namun hormat. Ia berkata, "Aku adalah utusan dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang membawa surat untukmu. Surat ini berisi ajakan kepada kebenaran dan keselamatan." Kisra menyipitkan matanya, lalu memberi isyarat agar Abdullah menyerahkan surat itu. Abdullah mengulurkan surat Rasulullah dengan kedua tangannya. Seorang pelayan membawanya ke tangan Kisra. Namun, ketika Kisra membaca surat itu, wajahnya memerah. Ia membaca bagian awal surat. Dari Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Kisra, Raja Persia. Kisra marah besar. Bagaimana mungkin nama Muhammad disebut lebih dulu daripada namanya Sang Kaisar Agung Persia? Dengan kemarahan yang membara,
Kisra merobek surat itu di hadapan Abdullah. Potongan-potongan surat itu berhamburan ke lantai. Dengan suara menggelegar, Kisra berkata, "Beraninya orang Arab ini menyurati aku seperti itu. Siapa dia yang berani menantang kebesaranku?" Para pembesar istana memandang Abdullah dengan tatapan tajam, seolah ingin mengusirnya. Namun, Abdullah tetap berdiri tegak. Hatinya tak gentar sedikit pun. Dengan suara tegas, ia berkata, "Engkau telah merobek surat dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek kerajaanku sebagaimana engkau merobek surat ini." Kisra semakin murka, namun Abdullah segera meninggalkan istana dengan langkah mantap. Ia tahu tugasnya telah selesai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas perlakuan Kisra. Setelah kembali ke Madinah, Abdullah bin Hudhafah menceritakan apa yang terjadi di istana Kisra kepada Rasulullah. Mendengar bahwa Kisra telah merobek surat beliau, Rasulullah dengan tenang bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek kerajaannya sebagaimana ia merobek suratku." Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, ramalan Rasulullah menjadi kenyataan. Kekaisaran Persia mulai runtuh, dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Persia benar-benar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kisah Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi menjadi bukti keberanian seorang sahabat Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam. Ia tidak gentar di hadapan penguasa besar, meskipun nyawanya terancam. Abdullah adalah teladan bagi kita tentang keberanian, keteguhan hati, dan kesetiaan dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu teguh dalam membela kebenaran, apapun rintangannya. Ketiga, perang melawan Romawi. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Islam semakin berkembang pesat dan wilayah kekuasaan kaum muslimin meluas ke berbagai penjuru. Pada suatu masa, pasukan muslim bergerak menuju ke Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Kekuatan besar yang mendominasi sebagian besar dunia saat itu. Tentara Islam dengan semangat jihad yang membara bersiap untuk menghadapi musuh yang terkenal kuat dan memiliki persenjataan lengkap. Di antara para prajurit muslim yang ikut berjuang, terdapat seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan keberanian dan keteguhan imannya. Dia adalah Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi. Abdullah dikenal sebagai sosok yang tak gentar di medan perang dan tak tergoyahkan imannya, apapun yang terjadi. Perang pun berkecamuk. Suara gemerincing pedang dan pekikan takbir menggema di medan pertempuran. Pasukan muslim bertempur dengan gagah berani, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Romawi yang besar dan kuat. Abdullah bin Hudhafah berada di barisan terdepan, memimpin pasukannya dengan semangat tinggi. Namun, dalam hiruk-pikuk peperangan yang sengit, Abdullah dan beberapa prajurit lainnya tertangkap oleh tentara Romawi. Mereka diikat dan dibawa ke istana Kaisar Romawi, penguasa Bizantium yang terkenal angkuh dan sombong. Abdullah tahu bahwa ujian berat menantinya, namun hatinya tetap teguh dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam aula megah istana, Abdullah bin Hudhafah berdiri di hadapan Kaisar Romawi yang duduk di atas singgasana berlapis emas. Kaisar memandang Abdullah dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin seorang laki-laki sederhana dari bangsa Arab berani menantangnya? Dengan suara lantang, Kaisar berkata, "Siapa namamu, wahai tawanan?" Abdullah menjawab dengan tenang, "Namaku Abdullah bin Hudhafah, seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sahabat Rasul-Nya." Kaisar tersenyum sinis dan berkata, "Aku mendengar bahwa kalian kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat dalam keyakinan. Namun, aku ingin mengujimu. Jika engkau mau meninggalkan agamamu dan memeluk agamaku, aku akan membebaskanmu. Tidak hanya itu, aku akan memberimu harta yang melimpah dan kedudukan tinggi di kerajaanku." Abdullah menatap Kaisar dengan tajam dan berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai engkau memberiku seluruh kekayaan dunia dan menjadikanku penguasa seluruhnya, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad walau hanya sekejap mata." Kaisar terkejut mendengar ketegasan Abdullah, namun ia belum menyerah. Dengan nada penuh ancaman, ia berkata, "Jika begitu, aku akan membunuhmu. Tapi sebelum itu, aku akan membuatmu menyaksikan penderitaan yang paling mengerikan." Kaisar memerintahkan para prajuritnya untuk membawa sebuah kuali besar berisi minyak mendidih. Asap panas mengepul dari kuali itu, dan suara gemuruh minyak mendidih terdengar menakutkan. Kaisar
lalu menyuruh salah seorang tawanan muslim untuk dilemparkan ke dalam kuali. Seketika, tubuh tawanan itu hancur lebur di dalam minyak panas. Abdullah menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, namun hatinya tetap tak tergoyahkan. Kaisar menatap Abdullah dan berkata, "Lihatlah apa yang terjadi padanya. Jika engkau tidak mau meninggalkan agamamu, nasibmu akan sama seperti itu." Abdullah tetap berdiri tegak dan menjawab dengan suara lantang, "Lakukan apa yang ingin engkau lakukan. Aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku." Kaisar semakin murka. Ia memerintahkan agar Abdullah dilemparkan ke dalam kuali. Abdullah pun dibawa mendekati kuali minyak mendidih. Namun, saat berada di tepi kuali, tiba-tiba Abdullah menangis. Melihat itu, Kaisar mengira Abdullah telah takut mati. Dengan nada penuh kemenangan, Kaisar berkata, "Apakah engkau takut sekarang? Apakah engkau ingin menerima tawaranku?" Abdullah mengusap air matanya dan menjawab, "Aku menangis bukan karena takut mati. Aku menangis karena aku hanya memiliki satu nyawa. Aku berharap memiliki nyawa sebanyak jumlah rambut di tubuhku, agar semuanya bisa kupersembahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaisar terdiam. Kata-kata Abdullah menusuk hatinya. Ia melihat keteguhan iman yang luar biasa pada sosok Abdullah bin Hudhafah. Kaisar, yang sebelumnya penuh amarah, kini merasa kagum pada Abdullah. Ia sadar bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan keimanan laki-laki ini. Dengan perasaan campur aduk, Kaisar berkata, "Jika aku membebaskanmu, apakah engkau mau mencium kepalaku sebagai tanda hormat?" Abdullah berpikir sejenak, lalu menjawab, "Aku akan melakukannya, asalkan engkau juga membebaskan seluruh tawanan muslim yang ada di sini." Kaisar terdiam, namun akhirnya menyetujui syarat itu. Abdullah pun mendekat dan mencium kepala Kaisar. Dengan itu, Kaisar membebaskan Abdullah dan seluruh tawanan muslim lainnya. Setelah dibebaskan, Abdullah bin Hudhafah kembali ke Madinah bersama para tawanan yang diselamatkannya. Ketika ia menceritakan kejadian itu kepada Khalifah Umar bin Khattab, Umar terharu dan berkata, "Sungguh, setiap muslim wajib mencium kepala Abdullah bin Hudhafah atas apa yang telah dilakukannya demi membebaskan saudara-saudaranya." Maka, dengan penuh penghormatan, Umar bin Khattab pun berdiri dan mencium kepala Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi. Kisah Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi adalah bukti nyata tentang keberanian, keteguhan iman, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Abdullah tidak gentar di hadapan penguasa besar, tidak tergoda oleh tawaran duniawi, dan rela berkorban demi agama Islam. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh di jalan kebenaran, apapun rintangannya. Keempat, wafatnya. Abdullah. Matahari mulai meredup di ufuk barat. Sinarnya yang keemasan memeluk lembut tanah yang pernah menjadi saksi perjuangan para sahabat Rasulullah. Abdullah bin Hudhafah, seorang sahabat mulia yang namanya dikenang dengan keberanian, kini tengah terbaring lemah di pembaringannya. Tubuhnya telah renta dimakan usia, tetapi cahaya iman di wajahnya tak pernah redup. Di sekelilingnya, keluarga dan para sahabat berkumpul dengan penuh rasa haru. Mereka tahu, Abdullah telah mendekati penghujung kehidupannya di dunia ini. Putra Abdullah mendekati ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyanya dengan suara lirih. Abdullah membuka matanya perlahan, senyumnya tipis tetapi penuh ketenangan. "Anakku," katanya dengan suara parau, "aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah melalui hidup ini dengan memegang teguh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Air mata sang putra menetes, tak kuasa menahan kesedihan. "Ayah, ceritakan kepada kami satu hal yang paling ayah banggakan dalam hidup ini," pintanya. Abdullah menarik napas dalam. Suaranya mulai melemah tetapi tetap berwibawa. "Wahai anakku, satu peristiwa yang selalu kuingat adalah saat aku diuji oleh seorang kaisar Romawi yang sombong. Ketika aku harus memilih antara keimanan atau dunia yang fana." Para hadirin terdiam. Mereka mengenal kisah ini, tetapi mendengarnya langsung dari Abdullah adalah kehormatan yang luar biasa. Abdullah melanjutkan, "Dulu, aku ditawan dan dihadapkan pada pilihan, meninggalkan Islam atau mati. Namun, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lebih kuinginkan selain mati dalam keadaan memegang teguh agamaku." Abdullah menatap satu persatu wajah yang hadir, lalu ia berkata, "Kalian harus tahu, kehidupan ini tidak lebih dari ujian.
Ketika aku berdiri di hadapan kuali minyak mendidih, bau tubuh saudaraku yang hancur di dalamnya tercium begitu tajam. Kaisar menatapku dengan penuh kemenangan dan berkata, "Jika kau tetap menolak agamaku, kau akan mengalami nasib yang sama." Tetapi apa yang ayah katakan saat itu? Salah seorang kerabat bertanya, penasaran. Abdullah tersenyum lemah. Aku hanya berkata, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lebih kuinginkan selain memiliki 100 nyawa agar semuanya dapat kuserahkan di jalan ini. Tangis kecil terdengar dari salah seorang yang hadir. Abdullah melanjutkan dengan suara lirih, "Ketahuilah, anakku, ketika keimanan kita teguh, dunia ini tak akan mampu menggoyahkan kita." Udara di ruangan itu semakin hening. Abdullah merasa bahwa waktunya sudah dekat. Ia pun mengangkat kedua tangannya dengan susah payah dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersyukur Engkau telah menjagaku dalam keimanan hingga akhir hayatku." Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemukan aku dengan Rasul-Mu, Muhammad, dan saudara-saudaraku di surgamu. Putranya memegang tangan Abdullah erat, tak ingin melepas kepergian ayahnya. "Ayah, apa pesan terakhir untuk kami?" Abdullah menatapnya lembut dan berkata, "Pegang teguhlah agama ini. Jangan sekali-kali ragu dalam keyakinan kalian. Dunia hanya sementara, tetapi kehidupan akhirat adalah selamanya. Dan jangan lupakan salat, karena salat adalah tiang agama kita." Ucapan itu diiringi dengan napas Abdullah yang semakin melemah. Lidahnya perlahan melafalkan kalimat suci terakhirnya, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Hening. Tangis pecah di ruangan itu. Abdullah bin Hudzafah telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyuman di wajahnya, tanda ketenangan dan keridaan. Berita wafatnya Abdullah bin Hudzafah menyebar ke seluruh Madinah. Para sahabat mengenangnya sebagai seorang yang teguh, berani, dan tak tergoyahkan imannya. Umar bin Khattab yang mendengar kabar itu berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, "Sungguh, Abdullah bin Hudzafah adalah contoh bagi kita semua. Ketika dunia menggoda, ia memilih akhirat. Ketika kematian mengancam, ia memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Para sahabat berdoa bersama, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat Abdullah di sisinya. Pemakamannya diiringi tangisan dan doa dari kaum muslimin. Mereka merasa kehilangan seorang pahlawan, tetapi yakin bahwa Abdullah kini telah bahagia di sisi Tuhannya. Wafatnya Abdullah bin Hudzafah bukanlah akhir dari kisahnya. Namanya abadi sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Keteguhannya menginspirasi setiap muslim bahwa hidup dan mati harus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pusarannya yang sederhana, para sahabat sering berziarah dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, wahai Abdullah. Engkau telah mengajarkan kami apa arti keberanian dan keimanan yang sejati." Kisah Abdullah bin Hudzafah menjadi pengingat bahwa ujian terbesar dalam hidup adalah keimanan kita, dan Abdullah telah lulus dari ujian itu dengan kemuliaan. Matahari pagi di Madinah memancarkan sinar lembutnya, seakan ikut berkabung atas kepergian seorang sahabat mulia, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Berita wafatnya menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota, mengguncangkan hati setiap muslim yang mendengarnya. Abdullah bin Hudzafah bukan sekadar seorang sahabat Rasulullah, tetapi ia adalah simbol keberanian, keteguhan, dan kesetiaan pada agama ini. Di rumah sederhana milik Abdullah, suasana duka menyelimuti. Kaum muslimin datang silih berganti untuk menyampaikan belasungkawa dan mendoakan beliau. Seorang pemuda bernama Abdurrahman, murid Abdullah, berdiri di tengah kerumunan sambil memandang tubuh Abdullah yang terbujur kaku. Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, ia berkata kepada seorang sahabat, Talhah bin Ubaidillah, "Wahai Talhah, sulit bagiku menerima kenyataan ini. Abdullah telah pergi meninggalkan kita. Siapa lagi yang akan menjadi teladan bagi kami, kaum muda?" Talhah menepuk pundak Abdurrahman dengan lembut dan berkata, "Anakku, janganlah bersedih berlebihan. Abdullah telah menyempurnakan hidupnya dengan keimanan dan keberanian. Keteguhannya akan selalu hidup dalam hati kita." Abdurrahman menundukkan kepalanya, air matanya jatuh membasahi pipinya. "Aku ingin seperti beliau, wahai Talhah, teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun diancam dengan kematian." Talhah tersenyum kecil dan menatap ke arah jenazah Abdullah.
dan engkau akan seperti beliau, insya Allah. Abdullah telah meninggalkan jejak yang kuat untuk kita ikuti. Kisahnya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Beberapa jam kemudian, kaum muslimin mengumpulkan diri di Masjid Nabawi untuk menyalatkan jenazah Abdullah bin Hudzafah. Di antara mereka berdiri sosok Umar bin Khattab yang tengah duduk termenung, pandangannya lurus ke depan, penuh renungan. Seorang sahabat mendekati Umar dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau pikirkan tentang sahabat kita Abdullah?" Umar menoleh perlahan, wajahnya tampak serius namun penuh kebanggaan. Dengan suara tegas ia berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Hudzafah adalah salah satu sahabat yang paling kukagumi. Ia tidak pernah tunduk pada kekuatan manusia, meskipun dunia ditawarkan kepadanya. Siapa di antara kita yang mampu berdiri tegar di hadapan Kaisar Romawi sepertinya? Sungguh, lelaki seperti Abdullah adalah mutiara umat ini." Para sahabat yang mendengar perkataan Umar mengangguk-angguk. Mereka tahu bahwa Abdullah bin Hudzafah telah melalui ujian yang tidak ringan, tetapi keimanannya tetap tak tergoyahkan hingga akhir hayatnya. Di pemakaman Baqiyah, tempat di mana banyak sahabat mulia dimakamkan, jenazah Abdullah bin Hudzafah diantar dengan penuh penghormatan. Udara terasa hening, hanya suara isak tangis kecil dan lantunan doa yang terdengar. Para sahabat berdiri di sekeliling liang lahat, memandang jenazah yang akan dimakamkan. Ketika jenazah Abdullah diturunkan ke dalam kubur, Amr bin Al-Ash yang turut hadir berkata dengan suara lantang namun bergetar, "Wahai saudara-saudaraku, saksikanlah bahwa Abdullah bin Hudzafah telah hidup sebagai pahlawan dan wafat sebagai syahid. Ketika dunia berusaha memalingkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memilih akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan mengumpulkannya bersama Rasulullah di surganya. Amin." Seru semua yang hadir serempak, meneteskan air mata haru. Setelah pemakaman selesai, sekelompok pemuda berkumpul di bawah pohon rindang di dekat Baqi. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai sahabatku, tidakkah kita malu jika tidak meneladani Abdullah bin Hudzafah? Beliau mempertaruhkan nyawanya demi Islam, sedangkan kita sering lalai hanya karena urusan duniawi." Pemuda lainnya menimpali, "Benar sekali, aku mendengar cerita tentang keberaniannya di hadapan Kaisar Romawi. Bahkan ketika maut sudah di depan mata, ia tetap berkata, 'Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan meninggalkan agamaku meskipun aku memiliki 100 nyawa.'" Seorang pemuda bernama Zaid mengepalkan tangannya dan berkata penuh semangat, "Mulai hari ini, kita harus berjanji untuk mengikuti jejak Abdullah bin Hudzafah. Jika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kita harus siap berkorban seperti beliau." "Allahu Akbar!" seru mereka bersama. Suara mereka menggema di udara Madinah yang tenang. Hari-hari berlalu, tetapi kisah Abdullah bin Hudzafah tetap hidup di hati umat Islam. Namanya disebut dalam majelis ilmu, menjadi teladan tentang keimanan, keteguhan, dan pengorbanan. Anak-anak kecil duduk mendengarkan cerita tentang keberanian Abdullah, sementara para orang tua menceritakan kisahnya sebagai pengingat bahwa hidup sejati adalah hidup yang didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga kini, di setiap sudut Madinah, namanya tetap dikenang dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan. Abdullah bin Hudzafah bukan hanya seorang sahabat biasa, melainkan pahlawan sejati yang namanya terukir indah di lembaran sejarah Islam. Dari wafatnya Abdullah bin Hudzafah, kita belajar bahwa seorang muslim sejati tidak akan pernah tunduk pada dunia. Iman adalah hal paling berharga, bahkan nyawa sekalipun tidak lebih bernilai dibandingkan keikhlasan untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.